Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emery Demansyah Putra dengan NPM A1A025027 kelas C, ingin menjelaskan tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan siswa sejak mereka mendaftar di sekolah hingga menyelesaikan pendidikan. Pengelolaan ini dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan agar proses pendidikan berjalan tertib dan efektif. Manajemen peserta didik tidak hanya berkaitan dengan pencatatan data siswa, tetapi juga mencakup pembinaan, pengembangan potensi, serta pengawasan perilaku siswa selama berada di lingkungan sekolah. Tujuan manajemen peserta didik. Tujuannya adalah menciptakan kondisi belajar yang aman, tertib, dan kondusif sehingga siswa dapat berkembang secara optimal. Selain itu, manajemen ini bertujuan membantu siswa mengembangkan potensi akademik, keterampilan sosial, sikap, dan karakter. Dengan pengelolaan yang baik, sekolah dapat memastikan setiap siswa mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Ruang lingkup. Ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan jumlah siswa yang akan diterima, proses seleksi atau penerimaan peserta didik baru, pengelompokan kelas, pencatatan administrasi siswa, hingga pengelolaan kelulusan. Selain itu, ruang lingkupnya juga mencakup pembinaan, disiplin, pelaksanaan kegiatan. Penerimaan peserta didik baru merupakan tahap awal dalam manajemen peserta didik. Proses ini harus dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekolah perlu memperhatikan daya tampung, ketersediaan ruang kelas, serta jumlah tenaga pendidikan sebelum menerima siswa baru. Jika tidak direncanakan dengan baik, kelebihan jumlah siswa dapat mengganggu proses pembelajaran. Pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan peserta didik dilakukan melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Secara akademik, siswa dibimbing agar mencapai prestasi belajar yang baik. Secara non-akademik, pembinaan dilakukan melalui kegiatan organisasi, ekstrakurikuler, dan pembentukan karakter. Tujuan pembinaan adalah menciptakan siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan bersosialisasi. Manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah proses pengelolaan seluruh fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Sarana merupakan alat yang langsung digunakan dalam proses belajar, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung seperti gedung dan lingkungan sekolah. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan fasilitas yang sudah tidak layak. Tujuan manajemen sarana dan prasarana. Tujuan manajemen sarana dan prasarana adalah menyediakan fasilitas yang memadai agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan nyaman. Fasilitas yang lengkap dan terawat akan meningkatkan kualitas pembelajaran serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Selain itu, pengelolaan yang baik dapat mencegah pemborosan anggaran dan perpanjangan usia pakai fasilitas sekolah. Perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah siswa, kurikulum, dan program pembelajaran yang dijalankan. Sekolah perlu menyusun skala prioritas agar anggaran digunakan secara tepat. Perencanaan yang matang akan membantu sekolah dalam menyediakan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan. Pengadaan dan pemeliharaan. Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Setelah fasilitas tersedia, langkah berikutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan secara rutin untuk menjaga kondisi fasilitas tetap baik. Jika tidak dirawat, sarana dan prasarana akan cepat rusak dan menghambat proses pembelajaran. Jenis sarana dan prasarana sekolah. Sarana pembelajaran meliputi pertama, buku dan bahan ajar yang digunakan dalam proses belajar. 2. Alat peraga yang membantu siswa memahami materi. 3. Komputer, proyektor, dan media pembelajaran lainnya. Prasarana sekolah meliputi pertama, gedung dan ruang kelas sebagai tempat berlangsungnya pembelajaran. Kedua, perpustakaan sebagai sumber belajar tambahan. Ketiga, laboratorium untuk praktik. Dan keempat, ada lapangan olahraga untuk kegiatan fisik siswa.
Hubungan peserta didik dan sarana prasarana. Jumlah dan kebutuhan peserta didik sangat memengaruhi kesediaan sarana dan prasarana. Semakin banyak siswa, semakin besar dan pada kebutuhan ruang kelas, meja kursi, serta fasilitas lainnya. Jika sarana dan prasarana tidak memadai, maka pembelajaran menjadi kurang efektif. Peran kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengawasi pengelolaan peserta didik serta sarana dan prasarana. Ia harus memastikan semua berjalan sesuai aturan dan tujuan pendidikan. Guru berperan dalam membina siswa dan menggunakan fasilitas yang tersedia secara maksimal. Guru juga bertanggung jawab menjaga sarana agar tetap dalam kondisi yang baik. Tantangan dalam pengelolaan. Pertama, keterbatasan dana untuk pengadaan fasilitas. Kedua, kerusakan fasilitas akibat kurangnya perawatan. Ketiga, jumlah siswa yang melebihi kapasitas sekolah. Keempat, kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga fasilitas. Kesimpulan, manajemen peserta didik dan sarana prasarana merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan. Pengelolaan peserta didik memastikan siswa berkembang secara optimal, sedangkan pengelolaan sarana prasarana menjamin tersedianya fasilitas yang mendukung proses belajar. Jika kedua manajemen ini berjalan dengan baik dan saling mendukung, maka tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal dan kualitas sekolah akan meningkat. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.